Selamat pagi Sri Kandi, bertemu lagi dengan pembelajaran biologi. Pada kali ini materi kita sudah masuk ke materi kedua ya, yaitu jaringan. Dalam sistem jaringan, jaringan sendiri sebenarnya itu ada dua, jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Tetapi karena jaringan hewan sebenarnya sudah sedikit-sedikit kita ulas pada sistem, maka kita akan lebih fokus pada jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan sendiri itu apa? Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, sehingga dia bisa menyusun jaringan tumbuhan. Selanjutnya, jaringan tumbuhan sendiri berdasarkan struktur dan fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan meristem dibagi menjadi beberapa, yaitu meristem apikal, lateral, dan interkalar, serta jaringan meristem primer dan sekunder. Pada jaringan permanen atau jaringan dewasa itu dibagi menjadi epidermis, parenkim, kolenkim, sklerenkim, xilem, dan floem. Oke, kita akan mulai lebih dalam lagi mengenai jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem adalah jaringan yang masih aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi atau biasa kita sebut pematangan. Kalian bisa lihat jaringan meristem. Nah, pada jaringan meristem biasanya ada pada akar dan ada pada batang, seperti itu. Ciri dari jaringan meristem sendiri, jaringan meristem ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama tentunya jaringan ini masih aktif dan selalu bisa membelah. Karena dia belum mengalami pematangan. Selanjutnya dia juga memiliki dinding sel yang tipis dan sifat selnya itu mudah membelah dan memiliki bentuk dan ukuran yang sama, serta kaya protoplasma dan vakula pada sel meristem, jaringan meristem itu biasanya tidak ada atau kalaupun ada dia sangat kecil. Dan isi sel tidak mengandung kristal dan cadangan makanan. Seperti itu. Selanjutnya, meristem berdasarkan letaknya. Meristem berdasarkan letaknya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah meristem apikal atau meristem ujung akar, yang kedua adalah meristem lateral, dan yang ketiga adalah meristem interkalar. Ketika kita berbicara meristem apikal itu ada di ujung, ini merupakan meristem pertumbuhan ya, atau biasa kita sebut juga meristem primer karena letaknya dia ada di ujung akar, dan meristem apikal ini fungsinya untuk pertumbuhan. Sedangkan meristem lateral itu biasanya ada di batang tumbuhan yang biasanya fungsinya itu untuk pembesaran. Seperti itu. Kalau interkalar, meristem interkalar sendiri adalah meristem yang berada di ruas-ruas batang. Seperti itu. Yang biasa ada di tumbuhan batang monokotil. Kita lanjut. Berdasarkan meristem berdasarkan asal bentuknya. Berdasarkan asal bentuknya, meristem itu dibagi menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Kita
kita lihat gambarnya meristem primer dan meristem sekunder. Ketika kita melihat gambar pada meristem primer dan sekunder, kita mengetahui bahwa meristem primer sendiri, jaringan meristem primer ini memiliki sifat pemanjangan atau yang bekerja biasanya adalah meristem apikal. Sedangkan meristem sekunder itu mempunyai sifat pembesaran. Pada meristem primer, nanti yang akhirnya dia yang akan bekerja pada proses pertumbuhan primer. Sedangkan meristem sekunder itu dia nanti yang akan bekerja pada proses pertumbuhan sekunder. Seperti itu. Meristem primer sendiri itu adalah jaringan muda yang berasal dari perkembangan sel-sel embrionik. Seperti itu. Biasanya jaringan ini berada di ujung akar atau di ujung batang, sehingga mengakibatkan ujung akar atau ujung batang itu bertambah panjang. Itu meristem primer. Oke, sekarang kita akan membahas kilas tentang pertumbuhan primer. Letaknya di ujung akar dan ujung batang. Di sini kita lihat ada gambar ujung akar. Di sini kita ada 3 zona. Zona 1, 2, dan 3. Yang pertama di sini ada zona pembelahan. Yang kedua ini adalah zona pemanjangan atau elongasi. Yang ketiga ini adalah zona diferensiasi. Di mana dalam zona pembelahan ini ada sel-sel yang aktif membelah dan cirinya itu selnya itu kecil dan pertumbuhannya sangat cepat. Atau yang kedua ini ada zona pemanjangan atau elongasi. Dicirikan semakin membesarnya sel, maka vakuola semakin membesar. Yang ketiga ini ada daerah zona diferensiasi. Nah, pada daerah sini biasanya sel-sel itu mengalami diferensiasi atau pematangan. Nah, perlu kalian ingat pada zona diferensiasi ini, kita lihat gambarnya. Nah, di sini nanti ada zona diferensiasi. Di situ itu akan ada perkembangan meristem. Perlu kalian meristem primer itu berasal dari, di sini kita lihat meristem primer itu berasal dari promeristem yang nantinya akan berkembang menjadi protodem. Di sini protodem yang nantinya akan berkembang menjadi epidermis. Nah, di sini selanjutnya ada prokambium yang nantinya akan berkembang menjadi berkas pengangkut. Dan meristem dasar yang akan berkembang menjadi parenkim. Seperti itu. Pada zona ini kan yang di akar, pada zona batang itu juga sama. Selanjutnya adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder sendiri itu disebabkan oleh meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang telah berhenti pertumbuhannya tetapi menjadi aktif kembali atau embrional kembali. Contohnya itu ada kambium dan kambium gabus. Karena itu ada di kambium dan kambium gabus, maka tentunya dia ada di tanaman atau tumbuhan dikotil dan gymnospermae. Seperti itu. Pertumbuhan sekunder sendiri memiliki fungsi dia untuk menambah besar. Nah, karena menambah besar, maka disebut pertumbuhan sekunder. Kalau tadi kan bertambah panjang itu pertumbuhan primer, sedangkan bertambah besar itu pertumbuhan sekunder. Kita lihat di sini ada contoh penampang melintang suatu pohon atau batang. Nah, kita ketahui bahwa yang namanya kambium itu sama saja dengan kambium vaskuler, atau di sini ada kalian lihat kambium vaskuler atau kambium pembuluh. Kambium ini ditemukan pada batang dikotil atau gymnospermae dan letaknya di antara pembuluh angkut, floem, dan xilem.
Aktivitas. Nah, di sini aktivitas dari kambium vaskuler tadi, aktivitas dari kambium vaskuler tadi ke arah dalam, ya kan? Nantinya akan membentuk aktivitas kambium vaskuler ke arah dalam, nantinya akan membentuk pembuluh kayu atau silem. Sedangkan aktivitas ke arah luar di sini kan kalau ke dalam membentuk silem. Kalau ke arah luar dia akan membentuk floem. Seperti itu. Karena ini pertumbuhan sekunder, maka yang terbentuk adalah yang ke arah dalam itu adalah silem sekunder, yang ke arah luar itu adalah floem sekunder. Pada proses pertumbuhan ini, pertumbuhan ke arah dalam, kalian lihat, pertumbuhan ke arah dalam itu lebih banyak daripada pertumbuhan ke arah luar. Maka biasanya ini kalian bisa lihat ya, maka biasanya kayu itu kayu pada batang akan lebih tebal daripada kulitnya. Kayu pada batang akan lebih tebal daripada kulitnya. Nah, ini yang disebut pembesaran. Selanjutnya, pada gambar sebelah sini, kalian lihat yang merah ini. Kita akan bahas kambium gabus atau velogen. Penebalan kayu tadi, karena aktivitas dari kambium pembuluh menyebabkan epidermis ini pecah. Apalagi jika keadaan tanaman atau pohon itu semakin tua. Nah, di sini si velogen atau si kambium gabus ini akan mengambil alih fungsi dari epidermis yang pecah tadi. Jadi, letak velogen ketika kita lihat letak velogen itu ada di bawah jaringan epidermis batang. Untuk aktivitas velogen ini ke arah dalam, aktivitas velogen ke arah dalam akan membentuk velodrem atau korteks sekunder. Kemudian, untuk ke arah luar, velogen ini ke arah luar akan membentuk velum atau lapisan gabus. Jadi nanti akhirnya si velum, velogen, velodrem itu akan membentuk lapisan pelindung, ya kan? Lapisan pelindung pengganti epidermis yang pecah tadi yang disebut periderm. Nah, nanti di sini nih akhirnya itu akan membentuk lapisan yang disebut periderm atau lapisan gabus. Nah, lapisan gabus ini pada umumnya itu merupakan sel-sel mati, tetapi khusus untuk velodrem itu merupakan lapisan atau jaringan hidup. Seperti itu merupakan pertumbuhan sekunder. Oke, teman-teman, pada materi hari ini kita membahas jaringan meristem. Sudah selesai. Selanjutnya minggu depan kita akan membahas mengenai jaringan dewasa. Selamat belajar. Tetap semangat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan Tuhan memberkati.